got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil presentasi kami yang tentang kepemimpinan dalam kelompok, yang beranggotakan dengan saya Nezat Olevi dengan NIM 24005087, dan saya Muhammad Alif Donika dengan NIM 24005080. yang akan membacakan materi pertama, yaitu Muhammad Alif Donika. Kepada Muhammad Alif Donika dipersilakan. Baiklah, pertama saya akan membacakan pendahuluan. Menurut ilmu sosial, kepemimpinan bukan hanya dilihat dari sudut pandang individu yang memegang peran sebagai pemimpin, tetapi juga dari interaksi sosial yang terjadi dalam suatu kelompok. Pemimpin yang efektif mampu memahami karakteristik anggotanya, menciptakan lingkungan kolaboratif, dan menginspirasi anggota untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Namun, tidak semua kepemimpinan efektif dalam setiap situasi, karena dinamika kelompok yang unik serta faktor-faktor seperti gaya kepemimpinan, motivasi individu, dan struktur kelompok yang sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah kelompok. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengkoordinasikan anggota tim dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya adalah klasifikasi kepemimpinan. Dalam klasifikasi kepemimpinan yang pertama yaitu trait approach, yaitu adalah teori kepemimpinan yang berfokus pada karakteristik dan sifat pribadi pemimpin. Trait sering dikaitkan dengan kepemimpinan efektif yang meliputi kepercayaan diri, inisiatif, keterampilan sosial, dan ketekunan. Yang kedua yaitu behavior approach. Behavior approach adalah dalam kepemimpinan menekankan pada perilaku pemimpin sebagai faktor kunci dalam efektivitas kepemimpinan. Berbeda dari pendekatan trait yang fokus pada karakteristik bawahan. Yang ketiga yaitu situational approach. Situational approach merupakan dalam kepemimpinan menekankan bahwa efektivitas seorang pemimpin tergantung pada situasi dan kesiapan pengikut. Teori ini dikembangkan oleh Paul Harsey dan Ken Barnhart, menyatakan bahwa pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan tingkat kemampuan dan motivasi anggota tim. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu transformational leadership. Transformational leadership adalah gaya kepemimpinan yang bertujuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mendorong anggota tim untuk mencapai tujuan besar. Pemimpin transformasional berfokus pada pengembangan visi yang jelas, membangun hubungan baik dengan anggota tim, dan mendorong perubahan positif di lingkungan kerja. Yang selanjutnya kelima yaitu transactional leadership. Transactional leadership adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut, dengan penekanan pada struktur, aturan, dan pencapaian tujuan jangka pendek. Pemimpin dalam model ini menggunakan sistem imbalan dan hukuman untuk memotivasi anggota tim. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Kepada Reza saya persilakan.
Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu tugas-tugas kepemimpinan. Tugas-tugas kepemimpinan pada beberapa yaitu 1. Menetapkan visi dan misi, 2. Mengambil keputusan, 3. Menginspirasi dan memotivasi, 4. Sebagai penentu arah, 5. Selaku integrator, 6. Sebagai mediator. Cara memimpin pada beberapa yaitu 1. Kepemimpinan transformasional, 2. Kepemimpinan transaksional, 3. Kepemimpinan partisipatif, 4. Kepemimpinan karismatik, 5. Kepemimpinan situasional, 6. Kepemimpinan laissez-faire, 7. Kepemimpinan pelayan. Sifat-sifat kepemimpinan pada beberapa yaitu 1. Integritas, 2. Komunikatif, 3. Tanggung jawab, 4. Kepercayaan diri, 5. Empati. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kepemimpinan merupakan elemen krusial yang memengaruhi dinamika dan pencapaian tujuan dalam kelompok. Kepemimpinan tidak hanya melibatkan kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola anggota kelompok, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam tentang karakteristik individu dan situasi kelompok itu sendiri. Kepemimpinan yang efektif dapat terlihat dari kemampuannya untuk menyeimbangkan antara tuntutan kelompok dan kebutuhan individu, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerjasama. Terdapat berbagai tipe kepemimpinan dan setiap tipe memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang efektivitasnya sangat bergantung pada konteks sosial dan situasi kelompok. Selain itu, seseorang pemimpin juga harus memiliki sifat-sifat yang mendukung, seperti kepercayaan diri, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Seperti tugas utama seorang pemimpin mencapai pengambilan keputusan, mengarahkan kelompok, memotivasi anggota, serta menjaga komunikasi yang terbuka. Cara memimpin yang tepat akan tergantung pada situasi kelompok, di mana fleksibilitas dan kemampuan adaptasi menjadi kunci keberhasilan dalam memimpin kelompok yang dinamis. Saran yang dapat kita beri yaitu berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan keterampilan kepemimpinan. 2. Meningkatkan komunikasi dalam kelompok. 3. Penerapan kepemimpinan situasional. 4. Penekanan pada sifat-sifat kepemimpinan yang positif. Hanya itu yang dapat kita baca. Kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.